Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar apabila di kantor gubernur ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan. Pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap Jumat, berarti ayat ini sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang atur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Wagub, pelan-pelan. Woi, tahu nggak kenapa saya bisa datang di sini? Karena sumbangannya Pak Wagub. Kalau Ibu Majelis Taklim undang saya, keren. Kenapa? Nggak ada saldo. Tapi karena ada wakil gubernur yang baik, yang peduli agama, maka kita datang dan ketemu di tempat ini. Meskipun Allahu Akbar, saya kagum sama ibu-ibu. Bayangkan berpanas-panas, adik-adik yang sampai di sana, ada sampai ibu-ibu sampai basah keteknya. Ya toh, untuk apa? Untuk dengar dakwah. Tapi tidak ada artinya dengar dakwah kumpul begini kalau tidak ada diamalkan. Maka kali ini mau saya kasih oleh-oleh. Mau diamalkan, insya Allah ada faedahnya, ada keutamaannya. Ada orang pulang ceramah, oh bagaimana ceramahnya, hebat, jago itu Pak Ustadz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Ibu-ibu, ada ndak orang tidak ada masalahnya? Ini orang muka penuh masalah semua ini. Dulu apa masalahnya mahasiswa? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah bupati, mau jadi 2 periode. Sudah jadi wakil gubernur, apa masalahnya? Apa masalahnya? Mau jadi gubernur. Semua orang punya masalah. Mana ada orang tidak ada masalah? Ibu-ibu, saya kasih contoh. Ada orang rumah tangganya belum menikah sudah punya rumah. Iya toh? Apa masalah dia? Ternyata kaya tapi suami istri selingkuh. Iya toh? Ada lagi kasihan setia suami istri, ndak pacar-pacaran, setia, ndak ada selingkuh. Tapi apa masalahnya? Sudah mau punya cucu, ndak ada rumahnya. Iya kan? Iya kan? Ada lagi masalah, ada rumahnya, setia suami istri. Apa masalahnya? Waduh, apa masalahnya? Ndak punya anak. Bu, halo bu, bapak-bapak, bapak pikir kalau istri cantik bukan masalah? Istri cantik masalah, digoda orang.
Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri dihina orang, kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja bu, duluan aja, nanti ketemu di gedung. Bayangkan kalau Sultan Jorgi istrinya ibu ini. Ya kan, masalah toh. Bu, jangankan ibu-ibu majelis taklim, jangankan kita ini ustadz, ibu-ibu pikir saya tidak ada masalah. Banyak masalah dalam hidup saya. Apa masalah saya sekarang setelah viral-viral? Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Modus. Pura-pura dia sedih. Ustadz, meninggal suamiku, kasihlah saya doa-doa penenang. Ku kasihlah doa-doa penenang. Lama-lama dia mulai kirim stiker ngeri-ngeri. Lalu dia bilang, Ustadz, saya lagi cari imam. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Maka Allah tidak mengatakan, Pak Wagub, Pak Sultan Jordi, Dasat Latif, ibu-ibu, kalau ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Kau jadi kaya dulu. Tidak. Kau jadi PNS dulu. Tidak. Kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta ista'inu bisabri. Masya Allah. Sabar, sholat, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Bu, pernah kenalan caleg? Oh, itu caleg kalau dia dipilih, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Batak, sama-sama kita orang Medan. Ada orang Medan sini? Ada? Orang Medan sama orang Sulawesi itu sama-sama besar suaranya. Cuma orang Medan takut sama istrinya. Orang Bugis istrinya lebih berani. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Allah menjelaskan. Kenapa Pak? Kenapa? Hei bu, mau tahu enggak? Ibu yang duduk di sini, bapak yang duduk di sini, kemudian bapak ibu yang berdiri di sana kepanasan, jauh lebih besar pahalanya mereka daripada yang duduk di sini. Salatullah, salamullah ala toha lillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Bu, oleh-oleh pertama, kalau mau hilang masalah hidupmu, perbaiki sholatmu. Ustadz, kenapa saya dagang rugi, nge-grab dicuri motor? Karena sholatmu tidak beres. Saya sholat Ustadz. Betul ibu sholat, tapi ibu main-main. Kenapa main-main? Sholatnya tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Barusan duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi main-main. Allahu Akbar. Ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Ada juga sholat kayak ndak semangat. Ada juga yang terlalu semangat. Allah. Iya toh? Maka demi Allah, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin Allah buat hidup susah orang yang baik sholatnya. Maka oleh-oleh pertama, kali ini Bapak Ibu mau hebat, mau sukses, mau lunas utang, mau sembuh penyakit, maka yang pertama sholat. Bu,
Bu, orang bisa hidup kalau dibakar? Bisa? Tidak. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Ayat toh? Bu, bu, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Kalau Allah mau, bisa. Siti Maryam, wanita suci, ndak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Ndak ada suaminya melahirkan, beleng-beleng. Ayo, ibu, bu, pernah lihat sungai? Pernah lihat sungai? Coba lihat itu sungai. Kalau air sungai mengalir ke kanan, peti yang ada di sungai pasti mengalir ke kanan. Iya toh bu? Kalau airnya mengalir ke kanan, kayu yang ada di atas sungai mengalir ke kanan. Tapi petinya Nabi Musa waktu kecil, air sungai Nil mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa mengalir ke kiri. Fir'aun mau membunuh bayi laki-laki, justru bayi Musa masuk pekarangannya, rumahnya Fir'aun. Fir'aun mau bunuh bayi laki-laki, justru Musa didapati oleh istrinya Fir'aun. Akhirnya Musa alaihissalam dibesarkan dalam istananya Fir'aun. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau, kecil. Ustadz capek sudah, saya berobat Ustadz, sudah dari Medan tidak sembuh-sembuh. Memang bukan dokter yang sembuhkan Bapak Ibu. Siapa yang sembuhkan kita? Allah. Kalau dok, sudah bagus kok kacak-kacak lagi, ha? Mana ini anunya, teknisinya? Itu godaan setan itu. Cek, loh. Turunkan basnya. Nggak usah pakai bas, nggak usah pakai eho, tutup ehonya, treble-nya kasih full. Cek. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tiga kali kau sakiti, kurang ajar. Nah, jadi kalau ada masalah ibu, sholat diperbaiki. Ya, adik-adik, kamu mau jadi sukses, mau baik sekolahmu, kau perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah, kasih kau jadi pekerjaan yang baik. Bu, mau punya suami yang setia? Mau? Sholat perbaiki. Sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya, hindari dari wanita jahat, pelihara hatinya. Berdoa, kalau perlu kau menangis di depannya. Oh, Allah kabulkan doanya. Maka ibu-ibu, perbaiki. Nah, oleh-oleh pertama, sholat. Ya, kapan biasa perempuan banyak dah sholat? Satu, kalau selesai haid. 5 hari tidak sholat. Dia bilang suaminya, kenapa belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 8 hari kau belum sholat. Apa kata istrinya? Orang belum bersih, masih ada ini sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong ah? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Iya tuh bu, iya tuh, ya bu. Ini bu, sudah muka sakaratil maut ibu. Halo bu. Saya mau kasih hadiah ini bu. Masya Allah. I love you pun. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Oleh-oleh kedua, tadi sholat. Oleh-oleh kedua, bu, halo,
Bu, tiada hari tanpa wudhu. Mau pergi pasar, wudhu dulu. Mau pergi antar anak sekolah, wudhu dulu. Mau pergi kebun, wudhu dulu. Mau pergi gosip. Ini muka-muka tukang gosip ini. Saya aja tadi lewat digosipin. Nih, itu juga bajunya waktu di YouTube. Ini. Biasa ndak gosip tapi mukanya dong. Kelakuan semua. Nah, yang kedua, tiada hari tanpa wudhu. Adik-adik remaja nih yang berada di belakang. Adik-adik, mau pergi sekolah, wudhu dulu. Mau pergi futsal, wudhu dulu. Mau pergi main game, wudhu dulu. Orang yang selalu ada wudhunya, apa keistimewaannya? Kata Allah, bukan kata dasar. Orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul. Masya Allah, dicintai Allah. Bu, mau ndak dicintai Allah? Dicintai wagub saja sudah senang. Iya toh? Saya bilang sama istri saya di rumah, mau ndak kau dicintai Allah? Jangankan dicintai Allah, dicintai sama ustadz saja saya sudah bangga. Mau dicintai Allah? Maka syaratnya sederhana, selalu ada wudhu. Orang kalau selalu ada wudhunya, dicintai Allah. Lalu kalau orang dicintai Allah, ustadz, apa hadiahnya? Kalau Allah telah cinta kepada ibu, satu, maka apapun yang ibu minta pasti dikasih. Iya toh? Bu, woi, berapa banyak suami punya utang di bank gara-gara istrinya minta cicilan? Berapa banyak suami di penjara karena selera istri yang dicintainya? Dan berapa banyak bapak-bapak dipermalukan karena memenuhi selera anak yang dicintainya? Iya toh? Bu, maka kalau mau dicintai Allah, biasa apa? Selalu ada wudhu. Ustadz, saya selalu ada wudhu. Kenapa yang saya minta tidak dikasih Allah? Berarti apa yang ibu minta tidak baik buat kita. Ada caleg di sini nanti? Ada? Banyak. Ya toh? Sudah sosialisasi, sudah kampanye, sudah bagi-bagi konsumsi, sudah baju seragam, sudah berikhtiar, sudah sholat, tidak terpilih. Berarti bukan anggota DPR yang baik. Contoh Ustadz Dasad. Dulu saya tamat SMA, daftar tentara. Saya mau jadi penerbang. Ternyata begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus. Sekarang dia di Polda Sulawesi Barat, 2 bunga, AKBP, reserse pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Berarti kalau sudah berdoa, berikhtiar, apa yang diminta tidak dikasih, berarti yang Allah tahu itu tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa beli mobil. Kok tidak bisa? Allah tahu bu, kalau ada mobilnya ibu dipakai suamimu selingkuh. Mau? Mau? Nah, maka Allah kasih yang terbaik. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa. Ibu-ibu, bu, kalau ada wudhu, ibu sudah wudhu, disentuh suami, mau ndak? Jangan. Iya toh? Iya toh? Bayangkan,
sama suami saja tidak mau. Maka orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa. Contoh, saya sejak sekolah sudah selalu ada wudu. Waktu saya kuliah, kalau saya mau naik mobil, di Makassar namanya PT, Jakarta namanya angkot. Kalau saya mau naik kampus, mau ke kampus, singgah angkot. Saya lihat, banyak cewek di atas. Anda nanti rusak wuduku. Terpaksa naik karena saya buru-buru mau ujian. Oke, naik. Cewek di sini, saya di sini. Kenapa? Saya ada wudu. Terpaksa duduk di sini karena ini yang kosong. Oke, saya naik tapi saya waspada. Begitu sopir yang mendadak, saya tahan besi, pegang besi. Kenapa? Saya ada wudu. Tapi kalau tidak ada wuduku, ibu, belum direm sudah nyosor. Maka orang yang ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa. Bagaimana kalau jabat tangan, Ustaz? Berbeda pendapat ulama. Imam Syafi'i, jabat tangan dengan bukan mahram haram. Imam Ahmad, selama tidak ada nafsu, silakan, tidak batal wudu. Maka saya kalau adik-adik mahasiswa saya yang saya ajar di kampus, yang cewek-cewek cantik, kalau selesai ujian mau jabat tangan, saya gini saja. Terima kasih dek. Jabatan, Anda usah. Masa Ustadz nafsu sama mahasiswa? Iya, saya masih muda, dia juga masih muda. Dia cantik, saya tidak ganteng. Ibu bohong kalau bilang saya ganteng. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua kamu foto sama saya toh? Ini ibu-ibu kalau ketemu Ustaz, foto Ustaz, selfie Ustaz, ulang Ustaz, kabur Ustaz, ulang Ustaz. Dalam hatiku, biar 10 kali kau ulang, namun kamu yang kabur. Ayo, orang yang selalu ada wudunya, dicintai Allah, terpelihara dari dosa. Jabat tangan, perempuan muda, jangan adik-adik sekalian. Tapi kalau emak-emak yang seperti usia jilbab hitam, saya jabat tangan. Kenapa? Tidak mungkin saya nafsu sama mama-mama kan? Tidak tahulah kalau ibu-ibu yang nafsu sama saya. Nah, ya, yang ketiga oleh-oleh, kita ulang dulu. Oleh-oleh pertama, pelihara sholat. Yang kedua, jaga wudhu. Yang ketiga, ibu, setiap mau keluar rumah berdoa. Karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Bu, mau pergi keluar, sudah ada wudunya, dia tutup auratnya, lalu ibu menghadap ke kiblat, duduk sejenak, lalu baca doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu menghadap ke pintu. Sebelum melangkah, ibu berdoa lagi, bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Insya Allah, orang yang baca doa sepanjang jalan ini, maka kata Nabi, dia ada wudunya, berpakaian islami, dia berdoa, maka sepanjang jalannya cari nafkah. Dia pergi dagang, dia pergi bekerja, dia jadi buruh, dia jadi tukang kayu. Selama langkah kakinya, kata Nabi, kaki kananmu melangkah 1 pahala, kaki kirimu melangkah gugur dosa kecilmu. Jadi kalau 3 kilo PP, 6 kilo, berapa langkah kaki? Apalagi kalau ibu jalannya begini, Masya Allah, banyaknya pahalanya. Iya toh? Iya bu? Hafal itu doa tadi? Hafal? Kalau tidak hafal berarti tidak sholat. Tiba-tiba di jalan ada yang rampok, dia tarik kita punya tas, tarik juga, baku tarik. Dia tinju kita juga tinju. Tuhan, kenapa jatuh? Padahal saya pelan-pelan, ternyata usut punya usat, bisulnya dia kena. Iya kan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bah, jatuh. Maka baca doa ini. Maka alangkah bahagianya lagi. Ibu, kalau suamimu pergi, ibu, hoi, bu, suamimu berangkat, peluk dulu ibu. Lalu usap dadanya. Itu istri saya kalau saya mau keluar, mau pergi ceramah, kan saya tidak tahu ajal kapan.
Bayangkan kalau ibu bertengkar sama suami malam, suamimu pergi cari nafkah, ketabrak mati, maka kau tidak akan berhenti menghukum dirimu sampai kamu hari kiamat. Kenapa? Kasihan, saya tidak sempat minta maaf sama suami saya dan meninggal di jalan. Maka setiap suamimu mau keluar, peluk dadanya, usap di sini. Bang, ridai saya. Ridai saya, bang. Begitu istri saya, Bu. Baru saya bilang, sini kau sayang, ku sedekahi kau. Apa sedekahnya suami kepada istri? Cium jidat. Jadi mulai sekarang ibu-ibu, kalau suamimu mau keluar, baik bang, sedekah. Nah sini kau, sedekah kau. Woi. Tapi bagaimana mau disedekah kalau ini bukan jelek? Ada timunnya, ada beras, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, panjang bulu ketek, menguap. Kata suaminya, King Kong. Ya, maka begitu suami pergi, ibu minta sedekah, bang, sedekah, peluk dia, lalu ibu minta, bang, ridai saya. Begitu suami melangkah, ibu menyanyi, ku lekas di kau pahlawan. Wah, Bu, saya kalau bertengkar sama istri saya menyanyi aja. Kenapa sih selalu tinggalkan anak istri, jarang di rumah? Saya tidak marah, saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Wah. Ya? Kalau istri saya juga, saya baru datang, dia sambut lagi saya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh senang saya. Saya masuk kamar, berantakan kamar, saya marah-marah. Apa sih ini kok berantakan begini? Dia peluk lagi saya dari belakang. Dia pakai baju seksi, lalu dia peluk saya. Lalu dia bilang, insaflah wahai manusia. Enak toh kalau rumah tangga begitu. Ini rumah sudah ngontrak-ngontrak, suami pengangguran, suami jelek, istri bau keteknya, bertengkar tiap hari. Bertengkar, hamil lagi. Iya toh? Maka kalau suami marah, ibu nyanyi aja. Ya, bapak-bapak, kalau istrimu ngomel, diam. Woi, Pak, kalau istri di rumah marah, diam. Ada di sini takut sama istrinya? Banyak. Berhenti kau jadi laki-laki. Dia ngelamu dia Ustaz. Dia pecahkan piring, pecahkan satu lusin. Dia pecahkan gelas, pecahkan dua lusin. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijanji istri. Takbir. Itulah suami yang takut sama istrinya. Ayo, oleh-oleh pertama apa? Apa? Dua apa? Tiga, doa. Yang keempat, bu-ibu, tiada hari tanpa solawat. Bersolawat kepada Rasulullah. Suatu kali Nabi duduk-duduk dengan para sahabat. Ada malaikat Jibril. Nabi melihat ada malaikat yang lebih 1 juta jari-jarinya. Bu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat dong. Nggak ada jari-jari kakimu. Masih bikin. Berapa? 20. Ini malaikat 1 juta. Nabi kagum. Jibril, banyak betul jari-jarinya. Siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air hujan? Ya. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada?
Meskipun sekaya apa Pak Wagub tidak mampu mencatat air hujan. Tapi ini malaikat Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak bisa ku catat. Nabi bertanya apa? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka lalu berselawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika kumpul, kenapa setiap saya ceramah tabligh akbar selalu saya ajak bersalawat? Kenapa? Selain ibu dapat ilmu, kalau selawat selama pengajian, maka ibu dapat pahala yang lebih banyak daripada air hujan. Salatullah. Tunggu. Diam dulu. Saya mau kasih tanding, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Nah, pertama bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu. Ayo Bu, jangan mau kalah sama suara bapak-bapak. Ayo salawat bareng-bareng, yuk. Bapak-bapak diam, ayo. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nilainya 9,2. Ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo bos, yang merasa jenis kami laki-laki jangan mempermalukan. Yuk, laki-laki, yuk, yang merasa laki-laki, bencong, pindah kau. Salatullah, mullah, ala toha, Rasulillah. Salatullah, ala Yasin. 9,2. Diam. Kita dengar ini. Kesempatan kita kerjai Pak Wagub. Diam, kita dengar. Ini kan ada artis cakep toh. Dengar dia salawat. Ayo. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Kenapa? Dia belikan saya tiket. Yuk, oleh-olehnya adalah salawat. Bu, lagi gundah gulana, suami tidak jelas, di telepon tidak dijawab, di WhatsApp tidak dijawab, 2 hari tidak ada kabar. Daripada ibu pergi cerita ke tetangga, belum tentu dia kasih jalan keluar. Maka ibu ambil wudhu, duduk menghadap kiblat, lalu seolah-olah ada Nabi di depan. Bayangkan wajah Rasulullah ada di depannya, lalu pegang tangannya Rasulullah. Ibu bersalawat, salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatu salamullah ala Yasin. Bapak-bapak, ada istrimu suka ngomel, salawati. Dia lagi tidur, kok salawati? Allahumma sholli. Tiba-tiba dia bangun, kau guna-gunain saya? Tidak, saya sayang kamu. Karena kita ini ibu-ibu suka ngomel, mana tahan kita di rumah. Ada ibu-ibu di Makassar tanya saya, Ustadz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Ku ceritakanlah dia supaya takut saya dia tersinggung. Bu, ada suami istrinya ngomel aja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya dapat bonus, dia bilang, Bang, dek, ayo kita pergi beli perhiasan. Dibelikan emas. Tuh senanglah istrinya, dapat emas. Kata suaminya, dek, kita pergi ziarah sumur tua ya. Di kampungnya ada sumur tua, usianya 400 tahun. Wow, kan senang istrinya, bawa emas. Dia datang bawa. Begitu dekat dengan sumur, ini sumur 400 tahun umurnya, Bu. Kata suaminya, kau lihat ada ndak air di dalamnya?
Nggak ada bang, dangkal, paling sampai di lutut. Saudara saya, dangkal bang. Lihat, begitu dekat istrinya, dia dorong masuk ke sumur. Pak, ngomel aja kau di situ. Nggak ku dengar sudah. Suaminya di atas merokok. Ngomel ya dia. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kaget suami. Hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang. Ada perempuan di dalam. Ngomel aja kerjanya, lebih saya lari. Bayangkan bu, jin aja nggak tahan kalau ngomel. Apalagi suamimu yang sudah pensiun. Hei, bu, kalau ada masalah rumah tanggamu, salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kita ulang. Oleh-oleh pertama apa? Salat. 2 wudu. 3 4 5 hidupkan salat berjamaah. Di padang mahsyar kelak, ketika manusia dikumpul dari Adam sampai kiamat, ada yang mukanya seperti tikus, koruptor. Ada yang mukanya seperti anjing, yang suka menyogok dan disogok. Ada yang mukanya seperti ular, yang suka cari-cari muka. Aneh di kantornya Pak Wagub banyak. Iya Pak Wagub, iya Pak Wagub. Biar salah isi, bukan tukang foto. Kalau tukang foto memang cari muka, masa kakimu dipoto? Ya kan? Nah, ada juga yang mukanya nanti seperti kuda. Siapa muka kuda? Yang kalau berjamaah lebih didahului Pak Imam. Imam belum naik, dia sudah naik. Imam sudah ruku, dia sudah ruku. Ditanya, kenapa kau terlalu cepat? Itu imam sudah lobe. Umurnya sudah 77 Ustaz. Saya masih kuat. Ini mukanya nanti seperti kuda. Pada saat itu seluruh manusia gelisah, maka Allah sediakan ruang VVIP. Ibaratnya ibu menunggu di sini kepanasan, Allah sediakan ada ruang ber-AC, ada makanan di dalamnya, dilayani bidadari, ada 7 orang di dalam itu. Satu di antaranya dari 7 golongan itu adalah mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Insya Allah almarhum Haji Zulkifli Amrar ada di dalam. Insya Allah. Bu, orang kaya almarhum Haji Hanif, almarhum Haji Zulkifli, almarhum Abdul Latif. Mereka membangun masjid karena ada duitnya. Tapi kita tidak ada duit Ustaz. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Datanglah sholat berjamaah. Saya tidak ada duit Ustaz. Maka bantu masjid dengan cara apa? Tenaga. Angkat-angkat semen. Saya tidak punya tenaga karena saya juga sakit Ustaz. Bantu masjid dengan cara apa? Berpikir. Bagaimana caranya makmur? Saya juga tidak punya pikir. Anda bisa ngangkat, tidak punya duit. Bagaimana cara bantu masjid? Diam. Jangan banyak bicara. Ada juga orang tidak pernah bantu masjid, tidak pernah sumbang, tidak pernah datang jamaah. Diam aja kau seke. Pelit. Ayo. Alhamdulillah, di mana-mana saya ke Sumatera Utara, masjid selalu penuh. Masya Allah. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, nggak ada di dalam. Yang ada di dalam, yang sudah pensiun, akhirnya lomba batu. Kenapa orang malas ke masjid? Salah satu sebabnya karena manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saldo kas 70 juta. Begitu kita masuk toilet, nggak ada airnya. Kalau kencing masih aman, selesai. Tapi kalau yang kuning, ini kalau ada panitia masjid seperti ini, dia nanti bertanggung jawab di akhirat. Ya, nah manajemen masjid yang mana maksudnya? Buat masjid nyaman. Alhamdulillah masjid ini nanti insya Allah nyaman. Ber AC, sound sistemnya baik.
penceramanya bagus, muadzinnya gaji, imamnya sama muadzin gaji seperti layaknya pegawai negeri. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang sudah pensiun. Sound sistemnya jelek. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar, story. Mana? Begitu karpet sujud, sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu selesai sujud, bengkak bibir. Kenapa? Digigit semut. Kata istrinya, dari mana kau? Semut. Ayo, dapat lagi penceramah, mulai salam pertama sampai terakhir, neraka terus dicerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantamu, keluar gorek. Jadi anak muda, dosa ke masjid, takut-takut. Dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Dengar ini yang selalu jadi imam. Dengar ini. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Itulah sebabnya imam sebelum takbir sunnah. Salat tajami rahimahullah. Salat tajami rahimahullah. Kenapa? Mau dilihat siapa pasukan. Mungkin ada ibu-ibu yang rematik, nggak bisa lama berdiri. Ada bapak-bapak yang tahan kentut. Ada pegawai honor yang pakai sepatu baru di lupa simpan. Hilang sudah sepatuku. Iya kan? Ada anak muda yang janjian ceweknya. Ditinggal sudah saya ini. Malah husuk. Ada juga anak muda yang tertinggal kunci motornya di motor. Hilang motorku sudah. Nah, maka jadi imam ringkaskan. Ada juga imam, Pak, baru mau takbir sudah panjang. Iya toh? Nah, ringkas. Ada orang imam, Pak, Allah kamu disiksa orang tua kesian. Naik lagi kepalanya, belum selesai jatuh lagi kepalanya ke situ. Yang kedua, kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Pak imamnya nanti ini baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya kalau imam salah kita bisa bantu. Coba kalau imam membaca wadduha salah, kita bisa bantu. Kenapa? Kita hafal. Coba kalau imam membaca surah Al-Anfal ayat 10 sampai 80. Dia begitu salah, apa? Hadapi dirimu dengan kesusahanmu. Ada di cerita, wallahu alam benar atau tidak. Anak pesantren pulang kampung, penghafal, suruh jadi imam. Jadi imam, begitu dia takbir di rakaat kedua, dia baca yang agak susah. Tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya. Kaget, namanya kaget, stres. Orang stres hilang hafalan. Dia ingat, apa sambungan ini ayat? Wah, dia tidak bisa sambung. Tidak ada yang bisa sambung. Pening satu masjid. Ini anak muda, dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak. Anak muda berteriak dari belakang, ya sudah kalau begitu, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Nah, yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa? Supaya kita bisa khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita ikut. Tapi coba Al-Anfal, dia sibuk dengan hafalannya, kita sibuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran 4 juta. Iya toh? Iya. Ternyata sudah dibaca semua papan, belum selesai, apalagi dibaca kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Tebing Tinggi. Belum selesai Pak Imam sudah dibaca ini. Baju lagi dibaca. Caleg DPR RI nomor. Siapa yang salah? Siapa salah? Ada kejadian. Ini waktu saya kecil, bukan cerita. Ini kejadian betul. Waktu saya masih kecil, sholat jamaah di masjid asar. Begitu imam sujud, lama sekali. Enggak biasanya lama begini Pak Imam. Kita ikuti lama.
Tiba-tiba ada kawan saya nakal, dia angkat kepalanya, teriak, "Woi, hilang imam!" Orang ditunggu tidak ada di depan, ternyata dia keluar dari samping. Karena ada pintu imam biasa dari samping itu. Bubar sholat. Selesai sholat, saya tanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf?" Dia bilang, "Saya kentut nak." Lain kali Pak Imam kalau kentut, kasih naik kepala supaya dilihat kau keluar. Dia bilang, "Saya sengaja, malu saya kau tahu." Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya dalam fikih sholat berjamaah, menjadi makmum siapa saja boleh. Orang pintar sampai orang gila boleh jadi makmum, tapi imam tidak boleh. Karena kalau salah imam, kacau sholat. 2024 Sumatera Utara akan milih imam, Indonesia akan milih imam. Hati-hati milih imam. Bahasa ketek ini. I love you full. Maka hati-hati milih imam. Kalau ibu salah milih imam, ibu pilih hanya karena dikasih duit, ibu pilih hanya karena keluarga, ibu pilih karena hanya tetangga, ibu pilih karena teman, maka jangan heran negara kita banyak minyak sawitnya tapi hilang minyak goreng. Kenapa? Karena kita salah memilih pemimpin. Kalau kita salah memilih pemimpin, maka susah dapat beras, susah lapangan pekerjaan. Ibu-ibu mau perbaiki negaramu supaya anak gampang dapat lapangan kerja, supaya anak-anak kita sekolah dengan baik, supaya anak-anak kita menjadi ulama dengan baik. Caranya, jangan salah memilih pemimpin. Gimana caranya, Bu? Jangan terima sogok. Jangan kau bilang, "Wane piro." Ini muka-muka semua ini. Malah dia tulis depan rumahnya, "Siap menerima serangan fajar." Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Kita ulang oleh hari ini. 1, sholat. 2, wudu. 3, 4, 5, sholat berjamaah. "Ustadz, bagaimana perempuan? Ada pernah datang Ustadz katanya tidak boleh perempuan ke masjid." Kalau ada bilang begitu, suruh tunjukkan ku ayatnya. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Mana fatwa ulama? Tidak ada ayat hadis fatwa ulama melarang perempuan ke masjid. Dulu pernah perempuan tidak dianjurkan ke masjid, tidak dilarang, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dulu tidak aman. Kalau perempuan keluar diculik dan diperkosa. Kalau ibu-ibu sudah 65 tahun, bau minyak gosok, gigi palsu, siapa mau culik kamu? Salat berjamaah, ya. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau saya pergi kerja di Malaysia ternyata tidak nyaman, masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Pulang kampung. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ada pegawai di kantor gubernur tidak disenang sama gubernurnya, ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Tidak ada urusan. Ya toh? Bu, ternyata ibu dagang, tidak ada, rugi. Ada pilihan? Ada. Cari pekerjaan lain. Menderita di dunia masih ada pilihanmu. Tapi demi Allah, ketika kau sudah masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Tidak enak deh, keluar dulu. Wah, begitu saya mati masuk kubur, keluar lagi. Viral Indonesia, Das Atlatik, Ustadz menjadi pocong. Tapi kata Nabi, kalau kau sudah masuk kubur, ada amalmu yang mengalir terus. Apa itu? 1, anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan almarhum yang bangun masjid, anaknya yang menjadi anggota DPR, menjadi anggota DPR yang amanah. 2, sedekah jariah. Pembangunan masjid, meskipun sudah hancur,
insya Allah karena ada sedekah jariah mengalir terus amal-amalnya. Ibu bapak, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan. Masih ada 5 oleh-oleh yang mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Belum puas? Benar? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Mati muda saya kalau saya kasih puas semua ini ibu-ibu. Terus biarlah Pak Wagub yang terus jadi gubernur. Nggak usah saya terus memangnya saya tukang parkir. Karena saya datang diundang Pak Wagub, kita datang lagi setelah nanti Pak Wagub tercapai cita-citanya insya Allah. Sayur nangka, pantunnya, buah kelapa, buah nangka. Bilang cakep, ayo sama-sama. Buah nangka, buah kelapa. Buah salak, buah durian. Buah pepaya, buah belimbing. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.